Ya, Eh, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua dan selamat bergabung bagi yang baru bergabung gitu. Jadi eh, sedikit berbicara tentang reading group ini ya. Jadi reading group ini insya Allah diadakan sejauh ini kita adakan di setiap hari Jumat pagi pukul 9. Cuma nanti kita juga tetap menyesuaikan ketika ada eh, kita ngundang orang yang ingin sharing gitu, dia berhalangan di pukul tersebut, kita bisa mungkin geser-geser jadi lebih pagi atau jadi lebih siang seperti itu sangat memungkinkan gitu. Jadi eh, untuk tujuan reading group ini sendiri sebetulnya untuk belajar bersama-sama gitu ya. Jadi di sini banyak mahasiswa yang apa namanya yang sedang belajar kriptografi ataupun baru memulai belajar kriptografi seperti itu. Jadi di sini sangat tidak menutup untuk mahasiswa yang udah bisa enggak gitu. Kita belajar bersama-sama. Nantinya harapannya kita betul-betul bisa membedah sebuah paper paper kriptografi yang up to date seperti itu, atau bahkan harapan lebih lanjutnya emang kita bisa buat penelitian-penelitian kolaborasi seperti itu, eh, sesama kita mungkin tadi inter universitas atau ya mungkin dari universitas yang sama misal seperti itu ya. Untuk yang akan sharing hari ini ada Mas Prema gitu. Selamat pagi Mas Prema, selamat bergabung. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Mohon bantuannya. Oke. Jadi Mas Prema ini mahasiswa magister informatik ya Mas ya. Masuknya itu teknik atau bagaimana Mas? Sebelumnya Magister Teknik Informatika, cuman karena ada perubahan dari eh, apa tuh ya, akreditasinya ke LAM Infocom, akhirnya berubah jadi Magister Informatika. Oh seperti itu ya. Oke. Iya, Jadi eh, memang ya dari kemarin sebetulnya aku tuh mencoba cari, eh, di sini kebanyakan kebetulan dasarnya matematik Mas gitu. Jadi kemarin aku berusaha juga sebetulnya Pak juga mencari mahasiswa yang dari minat lain gitu, dari dasar yang lain. Jadi nggak cuma dasar matematis doang nih, mungkin ada yang dari komputer atau dari teknik seperti itu. Nah kebetulan Mas Prema sempat apa namanya kirim-kiriman email sama aku ya gitu. Jadi iya. kebetulan ya alhamdulillah kita bisa dapat mungkin pandangan lain dari dasar yang lain seperti itu terhadap kriptografi. Oke, mungkin bisa dimulai ya Mas Prema, silakan. Aku izin Boleh. off cam. Ya. Iya, terima Oh kasih iya, Kak. sedikit teman-teman, mohon maaf Mas Prema. Jadi Iya, untuk hari ini kita sedikit berbeda. Kita akan menggunakan sistem presentasi 20 menit ya. Cukup iya, 20 menit atau 25 menit ya, ntar bisa dikondisikan sama Mas Prema. Jadi tanya jawab atau diskusi itu di akhir seperti itu. Tadi sempat aku berdiskusi sama Mas Prema, kita akan pakai sistem seperti itu untuk hari ini. Oke. Terima kasih. Silakan Mas Prema. iya. Terima kasih Kak Saifullah. Saya izin share screen ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Premaditya Darmakusuma dari mahasiswa Magister Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Kebetulan saya merasa mendapatkan tantangan dari penguji untuk bisa membagikan hasil riset karena kata penguji hasilnya sangat kontroversi gitu ya. Mencari-cari komunitas kriptografi di Indonesia benar-benar sangat sulit gitu. Alhamdulillahnya ketemu di website FMIPA UGM dan berhubung langsung ada kontaknya, saya menghubungi Kak Saifullah dan alhamdulillah bisa cepat gitu sehari kemudian langsung direspon. Ini judul riset saya mungkin agak berbeda dengan judul yang ada di Zoom ya. Jadi riset yang saya lakukan itu mengimplementasikan kriptografi klasik before Chipper sebagai optimasi dari kriptografi klasik yang sudah digabungkan yaitu Vigener Affine Chipper dalam keamanan data. Ini sedikit tentang kami. Saya sebagai peneliti utama mahasiswanya, lalu pembimbing saya ini Prof. Dr. Kusrini Mkom. Beliau juga alumni dari UGM. Lalu
pembimbing berikutnya ada Pak Kusnawi, Eskom MEng. Selanjutnya berikut penguji yang telah mensahihkan penelitian saya. Ada Pak Dr. Kumara sebagai penguji satu, lalu ada Pak Muhammad Hanafi sebagai Pak Dr. Hanafi sebagai penguji kedua, dan Prof. Dr. Kusrini sebagai penguji yang ketiga. Ini sedikit abstraknya. Jadi penelitian ini mengevaluasi keamanan chipper, terutama pada kombinasi Vigener Afin, dan dioptimasikan dengan teknik buffer chipper. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan buffer chipper secara signifikan meningkatkan keamanan peluang dari brute force attack. Menurut yang sebelumnya itu dari 1,0754 kali 10 pangkat min 12 bisa menjadi 5,56 kali 10 pangkat min 20. Atau bisa kita artikan yang brute force untuk Vigener Afin itu peluangnya 1 triliun, dan yang sudah dioptimasikan mencapai 556 kuintiliun. Hasilnya menunjukkan bahwa optimasi tersebut eh, bisa secara signifikan gitu. Sedikit pengenalan untuk bab satunya, latar belakang. Di sini keamanan data itu telah menjadi faktor kritis, salah satunya di negara kita tercinta ini ya. Beberapa kasus lalu itu kan adanya kehilangan data, seperti data dari bank, data dari situs-situs pemerintahan. Dan naasnya itu kalau kita coba cari-cari di forum yang menjual data itu, data langsung tersebar. Nama, misalnya nama Kak Saifullah Ali, langsung Saifullah Ali. Dengan nicknya, dengan tanggal lahirnya, dan dengan data-data lainnya. Itu sangat riskan, apalagi bisa digunakan sebagai entah itu pinjol, entah itu judi online, ataupun bisa juga untuk membobol bank kita. Itu juga kemarin pas sebelum saya sidang tesis itu benar-benar mengalami sendiri ya. Ada kontak di WhatsApp itu mengatasnamakan pihak salah satu dompet digital, dan dia menyebutkan nama saya, nomor HP, dan eh, jumlah saldo di dompet itu dengan tepat gitu. Di situ saya kaget, oh kok bisa ya? Artinya di sini benar-benar database yang diterapkan di banyak aplikasi itu tidak dilindungi oleh kriptografi. Kemudian rumusan masalahnya sejauh mana sih implementasi Buffer Chipper dapat memberikan lapisan keamanan tambahan pada VJNet Avin Chipper. Lalu bagaimana upaya optimasi peluang dekripsi dapat meningkatkan keamanan data, terutama terkait dengan serangan brute force oleh pihak yang tidak berwenang, dan faktor kontribusi signifikan yang dapat diberikan oleh implementasi ini dalam menjaga kerahasiaan data dan mengurangi potensi resiko pencurian data itu apa. Selanjutnya untuk batasan masalah yang ada di penelitian saya ini, penelitian ini akan terbatas pada penggunaan teknik kriptografi klasik, khususnya Vigener Afin Chipper dan Beaver Chipper. Jadi penelitian utama ini memang dibatasi untuk klasik saja, tapi nanti kenapa sih bisa lebih powerful dibandingkan metode yang modern gitu ya? Untuk tujuan penelitian Vigener Afin Chipper, lalu menilai kekuatan enkripsi terhadap serangan potensial termasuk penyerangan brute force yang mungkin terjadi berdasarkan saat waktu dekripsinya, dan mengidentifikasi serta menganalisis penggunaan potensi kombinasi algoritma ini dalam konteks keamanan data. Manfaat penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemajuan teoritis dalam pengembangan kriptografi. Lalu tidak hanya memberikan kontribusi teoritis, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi para praktisi yang akan menggunakannya. Hasil penelitian ini dapat diterapkan dan diimplementasi dengan aplikasi apapun di kedepannya, dan penelitian ini memiliki pengaruh positif dalam peningkatan keamanan data. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2-nya, itu tentang keaslian penelitian. Di sini
ada banyak sam- eh, saya mencoba meriset kurang lebih itu 24 paper. Ini dipersingkat saja ya karena takut waktunya lama. Baik, landasan teorinya, Vigener Cipher memiliki rumus enkripsi yaitu untuk mencari ciphertext didapatkan dari plain text ditambah key lalu di mod dengan banyaknya karakter alfabet yang digunakan. Kemudian untuk Affine Cipher itu eh, untuk mencari ciphertextnya itu dengan cara kita menghitung key yang KA dengan dikalikan dengan plain text ditambah dengan KB lalu di mod M. Untuk Before Chipper itu untuk mendapatkan chipper text-nya hampir mirip dengan Vigener karena Before sendiri itu perkembangan dari Vigener yaitu dari eh, K dikurangi plain text lalu di mod M. Untuk optimasinya itu kenapa menggunakan kata optimasi? Jadi didapatkan dari kamus Oxford yaitu optimasi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti modifikasi dan kombinasi. Dalam kamus Oxford dapat diartikan untuk mengubah sedikit sesuatu terutama agar lebih sesuai untuk tujuan tertentu. Di sini pengujiannya ada dua, ada avalanche effect atau brute force. Nah, pada avalanche effect ini menggunakan rumus jumlah karakter yang berubah dibagi jumlah karakter keseluruhan lalu dikali 100%. Untuk brute force-nya itu nanti diuji jadi dengan dictionary untuk mencari kata kunci sehingga bisa mendapatkan eh, plain text yang sesungguhnya. Metode pengujiannya itu serangan brute force yang sudah dikembangkan dengan tadi menggunakan dictionary akan mencoba mencari eh, plain text yang sesungguhnya dari mengacak-acak ke kuncinya gitu. Lalu pendekatan ini digunakan sebagai tanggapan terhadap hasil penelitian ini untuk menguji kekuatan dari enkripsi data yang telah diteliti. Secara luas digunakan dalam keamanan cyber. Kasus-kasus peretasan ini memberikan resiko serius terhadap aplikasi-aplikasi yang kritis dalam hal keamanan. Ini sedikit alur penelitiannya. Jadi pertama mendiagnosis dulu dari awal kita literatur studi dengan membaca buku, berita dan jurnal. Kemudian mendefinisikan kebutuhan, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, menganalisis kebutuhan dan kelemahan, lalu membuat laporan dari hasil analisis tersebut. Pengumpulan datanya itu ada tiga opsi, kuesioner, observasi basis data, atau dummy data. Di penelitian ini saya menggunakan dummy data dengan menggenerate nama. Lalu dilanjutkan ke action planning, yaitu pengumpulan dataset, menentukan metode enkripsi, penentuan kunci enkripsi, dan penentuan array karakter yang akan digunakan pada enkripsi yang di sini. Action taking-nya itu dilakukan plain text akan dikonversikan menjadi angka lalu dienkripsi dengan before chipper sehingga menjadi plain text yang sudah dimasking oleh before chipper. Setelah itu dienkripsi lagi dengan Vigener dan Affine dan menghasilkan chipper text yang sudah final. Setelahnya itu dilakukan evaluasi sistem testing dengan uji distribusi, avalanche effect, dan uji penetrasi brute force attack. Hasilnya, jika memenuhi kriteria, lanjut ke representasi hasil. Jika tidak, akan kembali ke awal. Di sini pembahasannya ya. Kita mendiagnosis penelitian dulu. Eh, Data dummy namanya apa saja. Dari sini A sampai Z kita coba buat dengan bantuan AI ya. Sudah ada ChatGPT. Jadi biar nggak terlalu sulit gitu buat namanya. Cuman di ChatGPT ada kelemahannya. Kalau nggak salah di
huruf Q, X, sama Z itu memang agak susah untuk cari nama. Persiapannya, penelitian ini diuji menggunakan spesifikasi device-nya itu MacBook Air M1 2020. Kenapa dikasih tahu sebagai tolak ukur seberapa lamanya nanti hasil brute force-nya. Untuk kunci enkripsi ini menggunakan untuk before chipper itu keyword, K-nya besar, W-nya besar. Lalu VGNR itu chipper, C-nya besar. Untuk Avin chippernya A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan 7. Baik, berikutnya adalah implementasi algoritmanya. Jadi dari nama yang tadi di diagnosa penelitian itu akan dioperasikan menggunakan Python dengan sesuai dengan alur penelitian tadi, nanti akan menghasilkan seperti di samping ini. Jadi nanti Aditya Wijaya akan dikonversi ke Before Chipper dulu, akan menjadi rangkaian baru, lalu sampai ke Avin. Sehingga asumsi awalnya itu saat peretas mendapatkan data, dia akan mencari tahu ini enkripsinya pakai apa ya. Selanjutnya ke uji distribusi, valence effect. Jadi kita mau ngecek nih, kalau di metode modern, valence effect itu sangat signifikan ya. Mengubah satu huruf saja bisa merubah, mempengaruhi karakter lain itu banyak gitu. Nah, sedangkan pada kasus di sini ternyata untuk kriptografi klasik itu avalanche effect-nya tetap kecil, tidak bisa besar ya. Namun di sini perlu diketahui bahwa pengujian distribusi ini bukan sebagai apa namanya, sebagai penetrasi gitu atau merusak atau mencari datanya ya. Hanya untuk sebagai info saja. Ini kalau diubah satu huruf itu tidak akan signifikan perubahannya. Contohnya ada di sebelah kanan. Ini misalnya kita ganti ya dari keyword menjadi hayword. Itu huruf K-nya saja yang berubah. Yang hanya berubah itu beberapa huruf saja. Itu seperti angka 9, yang W-nya besar jadi W kecil atau sebaliknya gitu. Sini ada perubahan-perubahan tapi tidak signifikan dengan original key-nya. Hanya beberapa huruf saja. Karena pada dasarnya untuk kriptografi klasik ini memang hanya sifatnya substitusi ya, bukan seperti yang modern, bisa untuk banyakan. Ini untuk brute force kepada Avin Shipper, jadi diasumsikan pertas sudah tahu metodenya apa saja. Jadi ini tahapannya. Untuk Avin Shipper, dari semua metode klasik memang Avin Shipper itu yang paling mudah banget untuk di brute force. Kenapa? Karena kuncinya itu maksimal sampai 64 saja. Nggak bisa lebih gitu. Makanya cepat sekali untuk bisa diketahui. Nah, ini ceritanya peretas sudah menyelesaikan, dia akan melakukan brute force di Vigenère Chipper. Nah, brute force di Vigenère Chipper ini akan dilakukan iterasi ya, sebanyak berapa huruf yang ada di dictionary. Misalnya ada yang di kamusnya itu sampai 20 huruf pada satu kata, itu akan ada looping sebanyak 20. Nah, looping ini yang akan menjadi salah satu indikator waktu brute force. Untuk mempersingkat di sini, peneliti itu karena menggunakan kunci pada Vigenère Chipper itu 6 huruf, sehingga iterasinya juga diselesaikan pada iterasi ke-7. Yang penting kan kita tahu dulu nih, dapat bahwasannya 6 ini berapa sih banyaknya. Nah, pernah diuji, iterasinya itu terus dilakukan, itu bisa sampai ke 15. Namun itu membutuhkan waktu yang lumayan lama ya, hampir 3 hari, laptopnya nonstop. Eh, tapi pas mau iterasi ke-16, ngeheng, tidak bisa dilakukan karena sangat banyak sekali datanya. Setiap iterasi itu bisa seperti apa ya? Faktorial gitu. 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial. Semakin banyak, semakin
banyak lagi datanya. Untuk brute force before chipper itu sama saja seperti Vigener. Jadi melakukan proses yang sama untuk menemukan key yang sesungguhnya. Analisis hasilnya ini perbandingan peluang dekripsi ya dari Vigener Affin saja lalu dengan dioptimasi dengan Before. Itu perbandingannya tadi 1 triliun banding dengan 556 kuintiliun kejadian atau percobaan untuk brute force. Kalau dengan perbandingan hasil penelitian terdahulu itu dalam penelitian tentang implementasi yang dilakukan oleh Hamad, peneliti ini tidak melakukan operasi brute force. Jadi kebanyakan yang menguji yang melakukan riset pada kriptografi klasik itu jarang sekali melakukan penetrasi untuk mengetes bagaimana sih kekuatan dari chipper tersebut. Lalu di penelitian oleh Muhammad pada 2024 juga eh, di situ dia tidak menggunakan modifikasi array, sedangkan pada penelitian ini menggunakan modifikasi array. Baik, kesimpulan dari penelitian tadi bahwasanya eh, perbandingannya itu sangat luar biasa. Walaupun ini belum dibandingkan dengan yang modern ya, ini baru dengan yang sesama klasiknya, tapi itu setara dengan 0,00000 sepanjang itu dan 17% Hasil ini menegaskan bahwa penambahan lapisan lagi pada keamanan eh, chipper itu bisa sangat membantu ya. Untuk uji avalanche effect-nya memang kecil, tapi di sini pun bukan menjadi kelemahannya, tapi membuktikan bahwasannya avalanche effect-nya kecil, tapi brute force-nya juga tidak bisa dianggap remeh. Untuk sarannya, disarankan untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terkait integrasi metode kriptografi lainnya sebagai langkah optimasi. Jadi ya bisa dikombinasikan dengan metode lain karena kan banyak ya metode klasik itu. Lalu mempertimbangkan penggunaan dataset yang lebih luas dan beragam karena di sini hanya menggunakan menggunakan nama, bisa menggunakan alamat ataupun eh, yang lainnya gitu, nick dan sebagainya. Terus disarankan untuk mengeksplorasi dampak perubahan panjang kunci terhadap jadi avalanche effect-nya apakah bisa dibesarkan lagi kalau sesama klasik ini? Kalau penelitian berikutnya bisa lebih canggih lagi seperti barangkali bisa menggabungkan metode klasik dengan modern, mungkin itu bisa jadi salah satu yang powerful untuk post quantum nanti. Selanjutnya masuk ke kriptografi klasik versus modern. Ciri-ciri yang klasik itu substitusi atau transposisi ya. Jadi mengubah hanya sesuai. Misalnya plain text-nya P diganti menjadi A. Nah, itu sudah pasti gitu. Panjangnya 10, maka ciphertext-nya pun juga akan 10. Lalu kunci kriptografinya itu menggunakan kunci sebagai parameter untuk mengendalikan operasi enkripsi dan dekripsi. Jadi kunci itu digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsinya. Untuk evaluasinya ya, kelemahannya, panjang kunci akan dibuat sama panjang dan plain text. Ini kelemahan sekali untuk metode klasik. Jadi panjang kuncinya pasti sama gitu. Misalkan plain text-nya ada 10 huruf, katakanlah kuncinya kita pakainya cuma 3 huruf, maka akan diulang-ulang. 3, 3, 3, 1. Nah, kerentanan terhadap serangan terstruktur, lalu analisis distribusinya sangat kecil, keterbatasan komputasi ini untuk kasus yang komputernya pas 2015 ke bawah ya, dan sedikitnya riset tentang evaluasi. Ya, jadi banyaknya itu menerapkan kriptografi klasik, namun evaluasi untuk eh, riset kriptografi klasik ini memang sedikit gitu. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, lalu fleksibilitas dan kreativitasnya itu juga besar. Kemudahan untuk diimplementasikan dan tidak bergantung pada teknologi digital atau modern. Jadi kriptografi klasik ini bisa dipakai di luar teknologi. Ciri-ciri kriptografi modern, eh,
itu kuncinya ada dua ya, asimetris dan simetris. Jadi dia selalu menggunakan dua kunci yang saya coba riset ini. Lalu memiliki ciri khas. Jadi biasanya itu eh ciphertextnya itu ada ciri khasnya. Misalnya ada sama dengan di belakangnya atau ada simbol itu tuh dolar. Nah, itu kan ketahuan doh ini oh ternyata pakai enkripsi A, enkripsi B. Untuk evaluasinya, kelemahannya, chipper yang dihasilkan memiliki ciri khas atau pola, komputasi matematikanya yang kompleks, sulit mengembangkan metode baru, lalu dari hasil yang coba saya riset ini tanpa mengurangi rasa hormat, jadi bisa jadi lemah dengan teknologi kuantum. Lalu panjang kunci sudah ditentukan sesuai metode pola kuncinya. Untuk kelebihannya itu memang standar regulasi dia memiliki lalu panjang ciphertext tidak sama dengan plain text terserah si yang membuatnya lalu memiliki dua kunci simetris dan asimetris serta banyaknya riset jurnal atau jurnal yang dilakukan. Nah, ini gambarannya yang dari didapatkan oleh riset saya. Jadi ibarat klasik itu seperti ini kriptografinya. Tapi yang modern itu besar, memang kuat. Tapi ketika klasik itu tidak sendirian, dia tambahkan lagi, lalu ditambahkan lagi, dimodifikasi, entah itu arraynya, key-nya, dan lainnya, dimodifikasi apa itunya, dan eh, bentuknya bebas, dia bisa lebih powerful dibandingkan yang modern. Ya, itu mohon maaf, mungkin segitu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Kak Saiful untuk diskusi agar lebih menarik. Oke, terima kasih. Sebelumnya singgung-singgung ya di grup ya, ada sedikit diskusi. Cuma setelah lebih terlihat lagi seperti apa yang dimaksudkan itu. Oke, mungkin dari teman-teman Bapak Ibu ada yang lebih dahulu ingin berdiskusi, silahkan bisa langsung on mic atau bisa melalui chat juga tidak apa-apa. Cuman lebih enak on mic gitu, karena kita di sini rada santai, nggak usah terlalu tegang gitu. Jadi bisa langsung on mic saja. Silahkan Bapak Ibu ada yang ingin dan teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin oh Mbak Anissa ingin tanya atau bagaimana? Oh Pak Uha, silahkan Pak Uha. Boleh, Ya, Pak? supaya lebih ini ya, guyup. Jadi saya awali aja kan. Jadi mungkin ini ya, saya tuh melihat dari beberapa pengembangan kan, Viginary kan sudah lumayan banyak kan. Nah, dari yang disampaikan tadi kan, kalau di compare dengan yang lebih modern kan belum dicoba. Nah, tetapi kalau misalkan dari pengembangan yang sudah ada itu sudah dicoba belum kan melihat dari kemungkinannya. Itu yang pertama, karena kan mesti dari pengembangan yang ada kan juga beberapa paper tuh kan saya rasa kalau melihat dari sisi brute force attack kan mesti juga signifikan kan. Jadi Iya, mungkin salah satu yang perlu dilihat kan pengembangannya kan ke arah situ dulu ya. Kan ya salah satu yang soalnya kalau saya melihat ya kalau misal compare dengan yang modern seperti AES itu kan pendekatannya benar-benar berbeda dan dari sisi banyak hal lah. Sepertinya masih tetap unggul AES kan. Terus kemudian yang kedua yang membuat orang salah satunya ya, kenapa kok banyak yang tertarik dengan metode post quantum itu kan sebetulnya melihatnya itu bukan hanya sekedar yang ya ini nanti jadi lebih besar terus di brute force lebih lama kan. Tapi yang dilihat itu kan sebetulnya secara struktural. Jadi contohnya misalkan seperti RSA lah. Itu kan uh, ya kalau kita melihatnya hanya brute force-nya mungkin ya tinggal parameternya dibesarkan kan. Seperti waktu ada beberapa kali diskusi itu kan pakai ininya 4.000 sekian kan. Ya yang kelabakan industri. Karena
pas diaplikasikan kan jadi lama. Tapi kan itu amannya luar biasa. Tapi tetap aja orang nggak yang terlalu ini ya dengan itu karena ya kalau secara struktur nanti kena tuh kan dengan suatu saat lah, misal dengan algoritma Shor dan komputer kuantumnya sudah mencukupi, itu kan ya akhirnya broken juga ya, dengan waktu yang sangat jauh lebih pendek tuh kan. Meskipun itu secara kunci mungkin kemungkinannya jauh lebih besar tuh kan. Jadi ya itu eh, sedikit ini ya. Itu kalau tadi sempat menyinggung juga ada kemungkinan untuk ya bisa jadi harapan lah, misal bisa tahan kan terhadap yang serangan kuantum itu, ya mungkin perlu dipertimbangkan juga kan untuk melihat dari sisi apa strukturnya kan. Karena kalau lihat dari eh, besar kuncinya atau ya itu tadi ya kemungkinan, tapi bagus sih tadi beberapa kali ini kan tesnya kan juga ada ini ya yang kaitannya mungkin tahan serangan eh, tadi kayaknya arahnya kan ke INDCPA attack kan ya. Jadi kalau di ini sedikit tuh kan nggak signifikan berbeda. Jadi overall itu sih. Yang pertama mungkin yang yang pengen saya tahu sih dari yang sudah dilakukan mungkin perbandingan dengan yang pengembangan engineer yang lain apa itu kan. Terus yang kedua itu secara struktural apakah mencoba melihat itu juga kan untuk yang nanti ke arah serangan kuantum. Karena ya sekali lagi yang dilihat itu bukan ini ya besar kecilnya itu kan. Tapi ya kayak logaritma diskrit kan juga mau digedein ininya kan juga secara teori broken juga itu nanti. Iya, Oke. Ya mungkin dua itu aja. Ya matur siap. nuwun Mas Prema. Siap, Pak Hugo. Makasih juga. Izin saya tampung dulu ya, Pak. Ya silakan. Ini kan cuma buat ini mancing aja kan. Ini ada pertanyaan lagi nih di kolom chat kan. Iya. Nah, Tadi boleh kalau Pak Uha dibuka ke nggak AS mancing, saya yang juga mancing nih. aja mas. Ini pancingannya pun lumayan nih. Ini, bagaimana Mas Prema mau langsung dijawab atau mungkin bisa langsung jawab nggak apa-apa Mas. Jadi Iya, bentuknya kita diskusi aja, jadi bisa siap-siap. saut-sautan itu nggak apa-apa. Iya, eh, barangkali ada satu lagi gitu. Siapa tahu pertanyaannya Nah, bersinggungan ya. Jadi jawabannya tuh bisa langsung sekalian. Oke, mungkin ini kebetulan di chat udah ada pertanyaan juga, mungkin bisa dibaca juga. Oh Kalau iya, misalnya mau ditambahin, kebetulan aku atau Mbak Anissa kayaknya ada tuh. ya Kak Rizky, terima kasih untuk pertanyaannya. Mau siapa Oke, dulu nih? mau Ipul langsung dulu apa dijawab dulu saya atau dulu atau mau ditampung dijawab lagi? dulu? Ya, ini sekalian saya coba jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertanyaannya yang luar biasa ini. Sebelumnya tanpa mengurangi hormat saya pun terhadap penelitian yang sudah ada gitu. Jadi eh, untuk menghadapi post kuantum ini ternyata kita itu ini ya apa terpaku dengan bagaimana kekuatan modernisasi. Sedangkan yang dianggap klasik itu sudah tertinggal. Tapi sebenarnya klasik ini tuh sebagai kuncinya saja, bukan utamanya. Dari mana kuncinya? Pada slide terakhir itu menjelaskan bahwasannya kalau ciri-ciri eh, maaf kelebihan dari klasik itu adalah kreativitas dan fleksibilitas. Artinya apa? Eh, Bayangkan nanti kalau kita sudah punya teknologi post kuantum, itu ada gabungan dengan AI, maka semua teori yang sudah ada itu tidak akan bisa jadi keamanan. Mau itu yang klasik maupun itu modern. Karena tidak perlu brute force. Tinggal eh, dimasukkan kata kuncinya menggunakan katakanlah tadi ya AES gitu. Terus ciphertext-nya dimasukkan langsung keluar. Karena teknologi kuantum itu kan komputasinya juga sangat mengerikan ya, yang dari video-video yang sudah ada gitu. Apalagi yang klasik juga. Nah, tapi jika klasik itu sebagai kunci kreativitas, kita itu bisa membuat
teori kriptografi sendiri untuk keamanan negara kita. Jadi yang tidak memiliki teori. Ketika AI itu nanti disuruh cari sampai kapanpun, misalnya ada satu kata yang tembus nih, tapi untuk satu kata berikutnya itu tidak bisa ditembus karena pasti beda kunci. Nah, dari situ, ya mungkin modern juga kalau diteliti lebih lanjut bisa seperti yang klasik, tapi setahu saya kan kalau yang modern itu punya standar regulasi ya yang sudah ditetapkan hukum internasional gitu. Tapi ya pasti bisa sih namanya dimodifikasi kan. Itu bisa jadi lebih lebih baik. Terus alasan berikutnya itu kayak gini, kita tuh lihat apa ya? Misalkan banyak yang riset pada suatu keilmuan, itu tuh tidak hanya segi positifnya aja, tapi ada segi negatif yang melirik. Apalagi tentang keamanan data. Oh, ternyata yang banyak di riset ini modern ya. Jadi hacker-hacker pun saat ini mengembangkannya itu ya teknologi yang modern. Karena ya buat apa mereka meriset untuk membobol yang klasik tapi tidak begitu digunakan oleh banyak aplikasi dan lainnya. Ya mereka mencoba meriset untuk bagaimana membobol yang lagi banyak dibumingkan gitu. Ya contoh-contohnya kayak misalkan HP-HP itu kan saling riset tuh ya, bagaimana lebih baik dari HP lainnya. Nah, itu seperti itu, kriptografi juga yang saya pelajari. Lalu untuk kenapa yang tadi hasilnya itu pangkatnya minus, jadi sebenarnya itu kan 1:556 kali 10 pangkat min 20 ya. Jadi pangkat 20 aslinya. Pas dijadikan ke atas dari pembagian itu kan jadinya minus hasilnya. Tapi ya kurang lebih mah sama aja sih untuk Mas Rizky. Begitu Pak Hua dan Mas Rizky. Oh iya. Tapi ini kan tetap ini ya nanti masih belong to symmetric cryptography kan. Karena kan pengembangan yang ada sekarang itu kan concernnya kan lebih ke key encapsulation kan, yang asimetrik kan. Iya, Mungkin Mbak Anissa bisa lebih menjelaskan kan. Kalau yang simetrik itu kan sepertinya ini ya, ke depan kan juga masih relatif aman kan ya. proses Iya, kan. Kalau yang saya tahu ya tetap relatif aman sih Pak. Tetap dia Ah, iya, digunakan juga untuk makanya skema enkripsi pastinya gitu. betul. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dia melalui kolom chat bisa Mas Prepa baca, bisa saya bacakan juga. Jadi ada berapa pertanyaan ini? Yang pertama untuk prosesnya dengan beberapa chipper aplikasi yang dengan metode perkalian chipper kalau ya aplikasi ada efek jika urutan perlu diperhatikan. Oh, jadi mungkin ini urutan chipper chipper mana yang harus digunakan lebih dulu gitu. Misal kalau tadi kan Mas pakainya apa namanya? Barefoot terus Vigenere baru Avin ya atau sebagai urutannya seperti itu. ya. Dan ini ada pertanyaan lanjutannya ada satu dan dua gitu. Jadi pengujiannya selain brute force dan yang tadi, yang apa satunya tadi itu, apa apakah ada pengujian lain gitu? Jadi selain dua pengujian tadi yang Mas lakukan, apakah ada pengujian lain? Eh, oh, yang pertanyaan ketiganya adalah bagaimana dengan modern yang public key, jadi kunci asimetris gitu. Mungkin sekalian saya tambahin ya Mas ya. Jadi mungkin tadi kalau misalnya kita melihat kriptografi modern gitu kan ada pilihan gitu bukan pilihan sebetulnya kalau saya pernah mendengar dari Pak Fred gitu itu kriptografi itu 99% simetris 1%-nya asimetris gitu nah jadi simetris itu yang katakanlah simetris itu yang kita gunakan untuk berpesannya yang asimetrisnya itu kuncinya seperti itu kita mengirim kunci simetris seperti itu nah apa namanya jadi eh, kalau untuk yang mungkin pertanyaanku terkait yang
Mas lakukan ya. Aku penasaran sebetulnya kenapa Mas menggunakan chipper-chipper yang tadi di antara ketiganya itu, kalau dari struktur matematika mungkin dari matematisnya gitu, Vigenère dan Berthold tadi ya, satunya. Itu kita seperti mensubstitusi atau menggeser gitu dengan suatu kunci, sedangkan untuk yang pin itu kan kita melakukan proses perhitungan linear ya, AX plus B gitu. Jadi tadi Mas pilih A-nya apa, B-nya apa. Nah, aku penasaran kenapa eh, tidak digunakan proses chipper yang menggunakan matriks gitu. Misal eh, apa namanya? Aku rada lupa ya yang chipper-chipper klasik yang pakai matriks-matriks perhitungan matriks. Ada beberapa kan seperti itu. Nah, menurutku ketika kita pakai yang substitusi atau sebuah pergeseran itu kalau dari sisi matematis ya atau bahkan dari yang tadi Mas perlihatkan di slide Mas, ketika ada satu yang diubah, perubahannya itu di hasilnya itu sangat kecil gitu. Katakan tadi ketika kita ngubah satu huruf di kunci atau satu huruf gitu, di hasilnya itu cuma satu huruf juga yang keubah. Dan dengan kalau aku perhatikan dengan posisi yang sama gitu. Misal diubahnya di posisi ketiga, otomatis di hasilnya juga posisi ketiga juga yang keubah seperti itu. Nah, bukankah dengan uh, apa namanya skema yang demikian seperti itu, dengan skema tersebut si penyerang bisa memetakan, oh huruf apa dibawa ke apa namanya inputnya apa dibawa ke outputnya apa seperti itu. Bukankah seperti itu? Seperti itu. Kalau misalnya kita punya data yang cukup, apakah mungkin seperti itu? Seperti itu. Sedangkan kalau kita pakai sebuah perkalian matriks, mungkin pemetaan itu lebih susah gitu. Input antara input dan output dipetakannya itu lebih susah. Oke, betul Hill Chipper, Bu Dia. Terima kasih atas tambahannya. Mungkin itu dulu sih. Ya, baik. Terima kasih untuk Budiah dan Kak Saifullah. Saya juga izin merespon ya atas tanggapannya dan pertanyaannya. Proses yang dengan beberapa chipper, apakah dengan metode perkalian chipper, dengan metode perkalian chipper? Boleh dibantu ini maksudnya gimana ya? Agak agak bingung. Prosesnya dengan beberapa chipper, apakah dengan metode perkalian chipper? Maksudnya dihitungnya dikali gitu ya? Sepertinya demikian. Bagaimana Bu Dia? Perkalian Chipper yang Mo dimaksud. Mohon maaf Bu, barangkali kurang memahami. Kalau dikalikan sebenarnya kalau di penelitian ini itu hanya em, ini ya, pada plain text-nya itu langsung diubah ke ciphertext. Jadi nanti ciphertext yang dihasilkan jadi plain text lagi. Apakah itu masuk ke perkalian? Mungkin masuk, mungkin enggak ya, tergantung dari metodenya kan. Kalau yang apakah jika urutan itu perlu diperhatikan? Nah, di sini menariknya. Urutan itu sebenarnya bebas tergantung ini si enkriptornya. Kenapa bebas? Karena dia kan mau mengamankan data ya. Apakah akan berpengaruh? Tentunya berpengaruh. Jadi kalau misalkan urutannya tidak diketahui, metode klasik itu kan ada banyak ya. Jadi kemungkinannya juga bakalan banyak tuh hacker. Katakan baru tahu satu pakai Vigener, tapi dua laginya belum diketahui. Jadi mereka juga harus mencari dengan metode lainnya. Apakah pengujian selain brute force dan avalanche effect apa tadi itu? Oh ya, avalanche effect. Apakah ada pengujian lain? Untuk penelitian ini dibatasi dengan dua pengujian tersebut. Mungkin memang ada pengujian lainnya ya. Eh, saya juga masih mempelajari untuk pengujian lainnya. Lalu eh, bagaimana dengan modern yang public key? Oke, tadi juga disinggung sama Kak Saifullah ya. Untuk kunci asimetris. Jadi public key atau private key asimetris ini memang sebagai salah satu keunggulan metode modern. Yang penting jangan bocor ke orang lain. Itu bisa eh, diamankan datanya. Tapi yang namanya kunci itu kan biasanya juga ya mungkin ada yang menggunakan random untuk keamanan yang lebih kuat, tapi biasanya dia menggunakan kata-kata yang ada di lingkungannya.
Jadi mungkin bisa dicoba-coba juga oleh hacker itu. Nah, ya ini juga masuknya ke brute force ya. Nanti bisa bisa jadi lebih lama untuk menjadikan menemukan kunci tersebut. Nah, public key juga bisa juga untuk di ini ya eh, didapatkan dari katakanlah meretas device-nya lalu bisa mendapatkan kuncinya gitu. Ya, seperti itu. Mohon maaf apabila masih kurang memuaskan ya. Barangkali ada yang belum ke respon. Mohon maaf, Kak. Ada metode perkalian chipper, maka kunci yang dihasilkan akan berubah. Ini kayak hill chipper gitu ya, Bu Dia. Mungkin aku nangkepnya gini ya. Jadi kayak yang dimaksud Yang saya maksud itu, oke. maaf, yang saya maksud tadi kan kalau Hillkeeper tuh saya membantu Mas Saifullah bahwa tadi itu apa perkalian apa matriks, oke Matrix matriks. nih. Tapi yang saya Matrix. maksud gini loh masalahnya, kalau urutan, oke, tapi kalau perkalian itu ada metodenya sendiri toh. Jadi perkalian beberapa chipper gitu nanti kan menghasilkan kunci yang ya berbeda sekali sama ini gitu, sama yang diberikan. Kalau perkalian loh, kalau urut ya urut. Nah itu yang mana yang dimaksud di sini itu? Oh, Masih ingat iya. nama saya? Iya. Iya, iya, iya. Jadi itu maksud saya. Ya urutan aja nanti saya tanyakan tadi. Kalau urutan kalau dibalik bagaimana? Sama di perkalian juga gitu. Kalau yang perkalian itu kan faktor pertama kali faktor kedua. Kalau faktor kedua satu dan dua itu kita masih misalkan dirubah, dibalik juga gimana? Banyak hal seperti itu. Ya, Iya, itu yang iya. mungkin bisa jadi pemikiran selanjutnya. Terima Iya. kasih, Mas. Iya. Terima kasih Bu Dia. Ini saya dapat ilmu baru yang perkalian maksudnya baru baru mendengar. Itu berarti bagus banget ya. Karena yang digunakan sama penelitian saya itu ini yang urutan sih. Mungkin bisa ya Oh, kalau diteliti lebih lanjut dengan perkalian bisa lebih lebih powerful lagi itu. Ya. Iya eh, begitu. mu- Ah, mungkin yang pertanyaanku tadi Mas, iya, yang mana barangkali kenapa? ada yang kelewat. Iya, jadi kenapa digunakan chipper yang sistem kriptografi yang tadi kesannya lebih ke arah permutasi atau pergeseran seperti itu ya. Paling mentok tadi di Afkin dia pakai linear seperti itu. Cuman kenapa kita tidak menggunakan yang perkalian matriks gitu? Iya, iya, iya. Terima kasih, Kak. eh jadi tentunya memang yang pergeseran atau substitusi atau transposisi dan perkalian itu punya keunggulan masing-masing ya. Nah, avalanche effect-nya memang kecil untuk yang penelitian ini, tapi membuktikan bahwasanya avalanche effect itu bukan sebagai parameter uji kalau dia itu kuat atau lemah. Misalkan memang ketahuan nih dari enkripsi A itu ternyata plain text-nya adalah C karena pergeseran doang ya. Eh, tetapi belum tentu nanti saat dia cek yang enkripsi B itu hasilnya D. Karena kunci yang digunakan untuk satu metode dengan lapisan tiga metode itu akan berdampak sangat beda. Apalagi tadi di penelitian ini menggunakan tiga kunci ya. Masing-masing punya kunci sendiri. Jadi pergeserannya pun tidak bisa sama. Tidak yang tadi pada huruf pertama itu mungkin pergeserannya tiga huruf, bisa jadi di huruf keduanya pergeserannya enam huruf. Di huruf ketiganya bisa jadi dua huruf. Seperti itu, Kak. Oke. Cuman kalau misalnya keterpolaan tadi setiap uh, jadi di sini misal aku sebagai penyerang gitu ya, jadi bukan hacker, cuman memang peratasi kriptografinya seperti itu. Aku nggak peduli dengan kuncinya gitu. Yang aku pedulin input sama outputnya. Oh, dari beberapa keterpolaan katakan dari 15 huruf pertama, polanya nih huruf pertama di bawah huruf setiap ada kelipatan 5 seperti itu. Setiap huruf A di bawah huruf pergeserannya adalah 5.
yang huruf kedua pergeserannya adalah 3, ntar setelah 15 huruf pergeserannya itu terulang kembali seperti itu. Jadi tanpa aku tahu kuncinya, tanpa aku tahu pas pakai kunci apa tadi ada 3 chipper, masing-masing ada kuncinya. Cuman aku tanpa aku tahu kuncinya, aku bisa tahu apa namanya, Plain text-nya. bisa tahu plain text ya gitu. Jadi ya tadi itu juga sama bahayanya gitu kan. Walaupun eh, nggak terlalu ya tadi bisa Mas bilang itu nggak terlalu nunjukin kalau misalnya pergantiannya nggak banyak. Cuman kalau di brute force itu dia kemungkinannya sangat kecil. Nah, kalau misalnya kita pakai yang salah satu aja, kita nggak usah pakai brute force gitu. Kita cukup tahu, oh, setiap huruf pertama dia pergeserannya berapa, setiap huruf kedua dia pergeserannya berapa sampai dengan 15 huruf. Habis itu dilakukan perulangan. Huruf ke-16 pergeserannya seperti huruf pertama seperti itu. Itu kan seperti kita juga nggak perlu tahu kunci utamanya. Di chipper satu kita pakai apa, chipper dua kita pakai apa, chipper tiga pakai apa. Cuman kita cukup tahu bahwa oh, setiap ini pergeserannya seperti ini, seperti itu. Oh iya, makasih Kak Saiful. Iya ini menarik sih. Memang kalau dipikirkan secara logika saat pergeseran bisa kelihatan ya polanya ya. Tentunya tapi untuk mendapatkan pergeseran pun juga artinya pihak ya peretas tersebut harus mengetahui plain text awalnya. Misalnya chippernya tadi A itu harus tahu dia itu P. Jadi nanti dia bisa menyimpulkan chipper kedua, chipper ketiga, dan chipper keempat itu dengan mudah. Namun untuk menentukan satu chippernya sendiri, kalau dia nggak tahu, tetap lama sih pergeserannya juga. Karena dia harus tahu dulu. Makanya di awal itu sebelum avalanche effect ke brute force dulu. Brute force itu untuk menemukan plain text-nya secara paksa karena kan kita buta gitu ya. Ah, ini apa ya plain text-nya gitu. Di brute force dapat, setelah dapat mungkin tadi dengan avalanche effect bisa ketahuan. Iya, iya. Terima kasih Kak untuk sharing ilmunya. Ini juga bisa jadi saran ya penelitian berikutnya. Barangkali ingin memperkuat yang klasik itu bagaimana dari avalanche effect-nya. Iya, makanya tadi aku penasarannya kenapa nggak kita pakai yang matrix gitu. Kalau Iya, matrix kan iya. dia polanya lebih lebih nggak tertebak dan sebetulnya sedikit komentar ya. Itu kalau kita melihat post kuantum sekarang, sebetulnya mereka itu bisa kita katakan seolah perkalian matriks juga seperti itu. Perkalian beberapa matriks gitu. Jadi kalau Iya, misalnya iya. tadi mungkin Mas Prema pakai chipper-chipper yang perkalian matriks, ya Mm. tadi bisa jadi itu bisa dilihat seolah-olah lebih aman, mungkin seperti itu. Mungkin ya, aku kurang tahu juga karena ini kan baru sekilas doang gitu. Mungkin Mbak Anissa dari tadi kayak silahkan Mbak Anissa. Oke, terima kasih Ipul. Terima kasih juga untuk apa kesempatannya, eh, Mas Prema. Mohon maaf sebelumnya suara saya agak-agak flu nih lagi lagi kurang sehat. Lekas sembuh Eh, Kak. ya, terima kasih. Jadi sangat menarik nih yang sudah disampaikan ya. Jadi kalau biasanya kan kalau kita belajar tentang kriptografi klasik, kita belajar Bivot sendiri, Vigener sendiri, Avin sendiri gitu. Terus sama Mas Prema, ini coba kalau kita gabungkan gimana nih gitu ya. Iya. Nah, terus tadi di akhir itu eh, apa ada yang menarik gitu kalau tadi kata Mas Prema kalau apa modern itu lingkarannya besar gitu. Kalau yang klasik itu lingkarannya kecil-kecil-kecil dijadiin satu dijadiin satu kemudian nanti dengan beberapa apa ada sedikit modifikasi lah gitu nanti lingkaran jadi lebih besar gitu ya Mas ya. Iya. Nah, sepengetahuan saya gitu, kalau di kriptografi sendiri itu ada yang disebut sebagai product cipher. Pernah dengar nggak product cipher? Nah, Belum Kak. belum ya. Nah, product cipher itu adalah salah satu algoritma yang di dalamnya menggabungkan beberapa fungsi matematika yang sederhana. Yaitu di dalamnya ada substitusi, kemudian transposisi, gitu. Bahkan mungkin ada penjumlahan modulo, gitu. Itu digabungkan, gitu. Digabungkan sedemikian sehingga dia akan membentuk satu algoritma enkripsi sendiri. Nah, itu yang disebut sebagai product cipher. Yang saat ini mungkin kalau pernah apa teman-teman sering dengar itu ada yang disebut DSIS gitu itu sebenarnya produk Cypher. Kenapa? Karena di dalam algoritma itu tersusun beberapa fungsi-fungsi matematika yang sederhana.
Tapi digabungkan mereka jadi satu sehingga menjadi algoritma enkripsi yang kita katakan sekarang kriptografi modern itu. Nah, seperti itu. Bedanya dengan klasik apa? Kalau klasik dia menggunakan fungsi-fungsi matematika sederhana itu secara terpisah gitu. Jadi kalau misalkan dia hanya substitusi aja, transposisi aja gitu ya. Nah, Iya. itu begitu kita masuk ke DES gitu, kalau kita ngelihat dari sistemnya DES itu dia gabungan. Di dalamnya ada permutasi, di dalamnya ada substitusi gitu. Nah, kemudian kalau tadi Mas Prema membuat itu menjadi 3 kali enkripsi ya, saya lihatnya ya 3 kali enkripsi itu kan seperti kayak triple encryption lah gitu ya, triple encryption di mana masing-masing algoritma dia punya kunci masing-masing gitu. Nah, bedanya kalau sama yang modern gitu, dia nggak pakai kunci masing-masing, satu kunci bisa digunakan untuk semua sistem gitu. Kenapa permasalahannya kita mengubah bukan kita ya, maksudnya si para kriptografer di luar sana gitu, mengubah yang kuncinya harusnya ada 3 gitu, ini dibuat jadi satu. Karena kalau kita menggunakan kriptografi, kita mengatakan ini kriptografinya simetrik karena untuk pengirim dan penerima harus punya kunci yang exactly the same gitu ya, harus punya sama gitu kan. Betul. Nah, itu disebut sebagai kriptografi simetrik. Nah, begitu kita pakai kriptografi simetrik gitu, oke, secara keamanan itu sangat powerful, sangat kuat. Kenapa? Karena hanya si pengirim dan si penerima yang tahu kuncinya, gitu kan ya. Nah, harus hanya pengirim dan penerima yang tahu kuncinya. Ketika ada orang lain mau ngetek, ya tadi salah satunya harus membrute force gitu. Bahkan ketika membrute force saja gitu. Nah, bahkan ketika kita membrute force sekalipun gitu, itu kita bahkan nggak tahu ini yang benar yang mana ya gitu ya. Nah, gitu. Nah, terus udah gitu salah satu kelemahan dari simetrik itu adalah bagaimana cara kita mendistribusikan kunci. Karena kunci antara si pengirim sama si penerima kan harus sama ya, gitu kan? Nah, antara pengirim sama penerima harus sama. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Sedangkan si kunci ini nggak boleh dikirimkan by telepon gitu, yang mana bisa disadap orang gitu kan? Atau pakai pos juga nggak bisa gitu kan? Nah, itu maka akhirnya ada kriptografi modern yang disebut sebagai public key. Public key itu yang dipakai untuk mendistribusikan kunci simetrik antara si pengirim sama si penerima tadi. Gitu, Mas. Nah, kemudian dari situ timbul pertanyaan gitu, ketika kita menggabungkan tadi triple encryption yang dilakukan oleh Mas Prema tadi, itu bagaimana cara kita untuk mendistribusikan kuncinya gitu. Ya kan? Berarti kan ketika ini oke, ini udah bagus nih secara brute force-nya menurun drastis kemungkinannya gitu ya, menurun drastis gitu. Berarti kan ada masalah baru ketika kita mau mengimplementasikan ini, bagaimana ya cara saya dan si penerima itu bisa mempunyai kunci yang sama gitu. Ya itu saya nggak tahu apakah sama Mas Prema sudah terfikirkan atau belum atau bagaimana gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan dipikir secara berdasarkan teori sebenarnya ada satu algoritma klasik yang itu powerful banget ya, itu powerful banget, bahkan post quantum itu nggak bisa memecahkan itu. Mungkin kalau Mas Prima dan teman-teman yang lain pernah dengar, itu yang disebut sebagai one time pad, one time key gitu. Oh, iya. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Pernah ya, One time one key, time iya. pad. One time pad itu bahkan untuk kriptografi post kuantum sekalipun, dengan komputasi kuantum sekalipun, itu tidak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena satu huruf gitu, itu dienkripsi dengan satu huruf yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan kita punya panjang plain text-nya ada 100 karakter gitu, itu udah akan dienkripsi dengan 100 karakter juga gitu. Dengan karakter yang acak, bukan karakter yang berdasarkan dari lingkungan sekitar kita, apa dari buku atau dari mana yang istilah kuncinya itu bisa terbaca. Ini kuncinya fully random. Sangat-sangat random gitu, benar-benar asli random, yang ketika bahkan post quantum ketika dia membrute force sekalipun dia nggak tahu gitu, karena dia harus memasang kan semua kata, semua kalimat akan punya kemungkinan yang sama gitu. Tapi permasalahan kenapa kita nggak pakai one time pad, ya itu tadi gitu ya, kayak kalau kuncinya kalau kata Ali ini ya PRNG. Kalau PRNG itu masih kayak sedor masih agak semu gitu, dia masih digenerate secara ada fungsi matematika yang digenerate, tapi ini benar-benar fully random generator gitu.
Nah, terus kenapa si OTP ini nggak dipakai gitu? Padahal dia tahan terhadap kuantum. Ya itu dia, implementasinya terlalu susah. Karena setiap orang harus punya kunci yang acak, kita harus membangkitkan kunci acak yang fully random, kemudian nanti harus punya tempat penyimpanan, tempat penyimpanannya juga harus dienkripsi dan segala macam itu sangat-sangat ribet gitu untuk implementasinya. Kayak gitu, untuk di one time pad tadi. Nah, makanya one time pad ini akhirnya gimana ya caranya gitu. Kita punya algoritma untuk enkripsi gitu, terutama untuk algoritma enkripsi yang agak-agak mirip nih sama si OTP gitu. Jadi secara brute force itu juga nggak secara brute force itu kemungkinan sangat kecil untuk di attack tadi. Tapi ya balik lagi manusia gitu crypto analis nggak hilang akal dalam menyerang itu nggak hanya satu-satunya pakai brute force, Iya, betul. tapi dengan menggunakan pendekatan matematis tadi gitu. Nah tadi kalau dikatakan ini kalau avalanche efeknya avalanche efeknya nggak terlalu signifikan nih gitu. Dan kalau dilihat avalanche effect dan dilihat secara brute force gitu. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf kalau saya salah, mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan masukan. Antara avalanche effect sama brute force itu sebenarnya sesuatu hal yang berbeda menurut saya ya. Gitu. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin avalanche effect itu pengaruhnya itu bukan ke brute force, tapi justru pengaruhnya adalah ke statistical test, ke frekuensi analis gitu. Karena bukan perubahan satu karakter. Kalau tadi kan Prema melihatnya satu karakter ya, jadi dari keyword jadi Hayward gitu ya. Iya, Itu kan iya. sebenarnya satu karakter. K sama H itu sesuatu hal yang karakternya beda, bitnya bisa beda gitu. Ketika kita terapkan ke dalam bit itu bitnya beda. Tapi kalau avalanche effect itu bahkan ketika kita mengubah satu bit dari 0 kita ubah ke 1, itu mengubah setengah dari hasil ciphertext. Jadi 50% ciphertext pasti berubah. Efeknya apa? Ketika mau melakukan cryptanalysis berdasarkan statistical test, itu gagal. Gitu. Nah, tapi kalau pakai dengan melihat tadi, ya tadi kayak yang Ali sempat sempat nyinggung, artinya ketika ada huruf kita mengenkripsi huruf E gitu, apakah nanti outputnya sama dengan F gitu? Saya nggak tahu itu, saya belum belum nggak terlalu, mungkin Prima bisa nanti menjelaskan ketika ada huruf E gitu, mau di huruf E-nya di bagian manapun di dalam suatu plain text gitu, apakah dia akan selalu di enkripsi atau hasil enkripsinya selalu jadi T misalkan gitu. Nah, kalau misalkan kalau itu terjadi gitu, itu sudah menurut saya sudah dapat dipastikan dia akan rentan terhadap frekuensi tes atau statistical test. Menurut saya ya. Tapi Iya. saya belum bisa menginikan gitu karena saya belum tahu juga secara distribusi plain text sama si hypertextnya seperti apa gitu. Nah, itu jadi artinya mungkin memang secara brute force gitu, dia akan menurunkan jauh gitu. Tapi balik lagi, serangan itu tidak melulu kita menggunakan brute force. Kalau semua semua menggunakan brute force gitu, semua menggunakan brute force, DES itu masih dikatakan aman loh gitu. Ketika kuncinya 56 bit, 2/56 masih terlalu panjang untuk di brute force. Tapi permasalahannya sekarang DES ini, data enkripsi standar ini, sudah tidak aman. Kenapa? Karena pendekatan untuk mengeteknya bukan lagi brute force gitu. Dia ada yang diferensial crypt analysis, ada linear crypt analysis, yang mana yang harusnya kita mau mencoba 2/56 bit gitu, dia bisa mereduce jadi 2/30 gitu. Itu kan luar biasa penurunannya. Iya, iya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin nanti dia tadi yang pertama yang saya tanyakan, dia sifatnya dengan 3 tadi itu, apakah sifatnya monoalfabetik atau polyalfabetik? Itu udah tahu ya perbedaannya antara monoalfabetik sama polyalfabetik? Yang hasilnya sama atau beda gitu ya? Betul, betul. Nah itu poli atau itu, dan eh, apa namanya itu, atau dan pernah nggak dicoba untuk dilakukan statistical test atau frekuensi tes atau frekuensi analisis, yang itu sebenarnya pernah dilakukan untuk di Caesar itu pakainya frekuensi serangan serangan frekuensi gitu. Terus udah gitu juga kepikiran atau pernah ada saran atau mungkin bukan saran, ada metode nggak sih untuk nanti
pendistribusian kuncinya seperti apa gitu. Gitu. Ya, gitu dulu aja. Terima kasih Mas Prema. Ya, terima kasih Kak Anissa. Wih, luar biasa ini. Mantap ilmunya. Saya dapat banyak di sini di komunitas kriptografi. Tentunya mungkin perbedaannya informatika sama matematika itu dari teorinya ya. Teori yang dilakukan oleh Fakultas Matematika ini luar biasa gitu. Sangat sangat mendalam. Bahkan untuk yang tadi mono atau poli, memang hasilnya itu bisa mono bisa poli sebenarnya. Karena tergantung dari dia punya 3 kunci yang berbeda. Eh, Kalau kuncinya itu sama bisa jadi mono, tapi kalau kuncinya beda kemungkinan poli gitu. Memang belum diuji coba untuk dicek sepertinya. Kalau untuk frekuensi statistikal analisis gitu ya, bisa nggak sih di itu? Memang kebetulan cuman baru ngecek avalanche effect-nya karena di penelitian ini fokusnya pada brute force. Jadi memang belum ngecek gitu ya di statistical analisnya bagaimana. Sama tadi yang ketiga itu apa ya? Mohon maaf, bisa diulang nggak? Terkait ini distribusi kuncinya. Oh, Jadi iya, iya. Distribusi kuncinya, kepikiran gimana cara menyampaikan. Berhubung ada 3, itu juga kan bisa, menurut pendapat saya pribadi, itu bisa lebih teka-teki untuk eh, peretas ya. Misal dia mensadap WhatsApp-nya saya nih, mengirim ke Kak Anissa gitu, password pertama. Tapi untuk password ke berikutnya itu saya bisa juga untuk memanipulasinya. Jadi mengirim password yang tidak benar, tapi saya mengirim password lainnya lewat Telegram untuk yang keduanya. Ini salah satu pendistribusiannya. Itu bisa di-split. Nah, ketika di-split itu hanya kita yang tahu gitu. Nanti saya kasih kode yang benar tuh urutan pertama di sini, kedua di sini, dan ketiga di sini. Sehingga peretas pun juga agak sulit ya untuk menemukan pendistribusian. Itu pendapat saya pribadi, Kak. Tapi dari pemaparan Kak Anissa ini luar biasa. Saya banyak dapat ilmu di sini. Mungkin bisa menjadi eh, saran yang akan saya tulis untuk penelitian selanjutnya. Jadi biar eh, bisa lebih powerful lagi. Apakah menggabungkan antara klasik dengan modern? Ya tentunya kita juga berusaha untuk mencari ya. Pos kuantum itu tidak bisa membobol sandi yang nanti akan digunakan untuk kita atau negara gitu. Begitu Kak. oke oke oke. Ya, apa yang tadi yang ya apa terima kasih atas jawabannya. Yang terkait tadi yang distribusi gitu ya. Apa balik lagi ketika penyerang gitu. Kalau penyerang mau ngetek seseorang, dia nggak akan pakai satu jalur. Artinya Iya. semua jalur, semua hal tentang kita pasti akan korek sama dia. Mau misalkan Premo mau pakai WhatsApp gitu, mau pakai Telegram, bahkan email atau segala macam, dia akan tahu oh jalurnya jalur yang mana gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga iya kalau misalkan Prema mau ngomongnya hanya atau komunikasi cuman sama saya gitu ya, hanya berdua doang gitu. Iya, Itu iya. akan lebih mudah untuk distribusinya gitu. Tapi ketika mau komunikasi sama yang ada di sini partisipan 26 orang gitu kan, luar biasa kan gitu Iya. ya 26 Benar-benar. gitu 26 berarti kan kita harus mendistribusikan bukan hanya satu kunci untuk 26 gitu ya 3 kunci. tapi kita harus punya kunci yang berbeda satu pasang dengan yang lain misalkan kunci A itu adalah saya sama Prema gitu kunci B itu untuk Prema sama Ali ya kunci C untuk Prema sama Pak Uha gitu jadi nggak boleh ada kunci yang sama untuk satu ini satu grup itu nggak boleh ada yang sama. Nah, kenapa nggak boleh sama? Yaitu tadi, kalau ada yang sama, ketika Prema mendapatkan satu ciphertext itu, Prema tahu nggak? Itu ciphertextnya dari saya atau dari Ali? Kan kita kuncinya sama semua, ya kan? Iya, iya. Iya. Nah, itu dia. Kita nggak pernah tahu itu kuncinya dari mana. Kalau satu kunci di sini misalnya dipakai untuk di 26 orang ini gitu ya. Nah, itu kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu tuh, Prema dapatnya ini siapa sih? Kok ciphertextnya misalkan gitu, mohon maaf, ciphertextnya kok menjelek-menjelekan Prema misal gitu ya. Apa namanya itu menjelek-jelekan, ada kata-kata kotor di dalamnya gitu kan. Ini siapa yang ngirim ngirim pesan ke saya gitu? Ali, tapi Ali juga sama kuncinya. Apakah saya atau Kak Anissa gitu, sama juga kuncinya. Atau Pak Uha, sama-sama punya kunci. Jadi semua punya kemungkinan yang sama dalam mengirimkan pesan yang tadi tadi pesan yang tadi itu dia
Makanya di situ hadirnya yang disebut sebagai, nanti kalau belajar lagi kriptografi ada yang disebut sebagai digital signature. Jadi kriptografi bukan hanya untuk enkripsi aja, di dalamnya ada autentikasi, keutuhan data, non repudiasi dan sebagainya. Gitu. Oke, thank you Prema. Good luck, sukses ya. Ya, makasih Kak. Ilmunya banyak sekali. Silakan jika ada teman-teman yang lain. Ini banyak banget tadi yang diskusinya sangat menarik ya antara Mas Prema dan teman-teman yang sudah dilakukan gitu ya. Banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin kita baru tahu gitu. Silahkan jika ada teman-teman yang lain gitu, mungkin bertanya terkait dasar yang digunakan gitu. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang baru ingin memulai tugas akhir gitu, bisa tanya-tanya juga terkait kenapa alasannya pakai apa chipper-chipper demikian, atau ya itu bisa mencari ide gitu dari ya, yang dilakukan Mas Prema. Baik, selamat pagi Mas dan teman-teman sekalian. Saya Cynthia mau bertanya untuk ke Mas Prema ya. Saya kan baru berkecimpung di dunia kriptografi. Nah, ini saya mau tanya, kriptografi modern kan tadi sempat disinggung ya. eh yang klasik itu kemungkinan lebih baik ya, better lah, powerful daripada yang modern. Nah, kan yang modern ini meskipun udah ada dua kunci, tapi kenapa kok bisa Mas Prema tadi ngomong kok bisa kurang powerful dibandingkan sama kriptografi klasik yang udah dimodifikasi? Begitu, terima kasih. Siap, makasih Kak Cynthia. Izin menjawab ya, kembali lagi tanpa mengurangi hormat ilmu-ilmu yang sudah ada. Eh, karena dari penelitian yang dilakukan ini kan, kalau yang modern itu dianggap sudah diketahui polanya. Makanya kenapa bisa dibilang kurang powerful dibandingkan yang klasik. Meskipun kuncinya tadi menggunakan dua kunci. Jadi ketika pola itu sudah diketahui, maka ya peretas bisa lebih mudah untuk menentukan bagaimana proses enkripsinya. Nah, sedangkan yang klasik ini kan kita itu bisa dengan kreativitas kita menggabungkan metode mana saja, lalu bisa menggunakan perkalian, bisa menggunakan urutan, dan itu yang membuat distribusinya juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, seperti tadi dari penjelasan juga oleh Kak Anissa, Kak Saiful, dan eh, Bu Dia dan Pak Uha yang melengkapi ya diskusi ini. Terus ada teman-teman lain juga kan yang bertanya. Jadi seperti itu Kak Cynthia, kenapa klasik pada penelitian ini tuh bisa lebih powerful. Jadi powerfulnya itu mungkin di brute force-nya ya. Untuk yang lainnya bisa lebih dikaji untuk penelitian berikutnya. Gimana Kak Cynthia? Mungkin ada tanggapan atau sudah cukup Kak Cynthia? Oh, sudah cukup. Oke, terima kasih Kak Cynthia. Mungkin dari teman-teman yang lain, kita coba maksimalkan sampai 10.30 jika masih ada yang ingin didiskusikan. Silahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Ini lumayan banyak ya yang Iya. join. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ya, kuliah hari ini spesial ya, ada 25 loh ya yang hadir ya. Bisa. Sangat antusias ya dengan presentasinya Mas Prema ya, luar biasa. Sangat kontroversi Oke. hasilnya. Karena menarik gitu, wah bisa diapain nih gitu ya, Iya, klasik Cypress. menarik Iya, status. Sebetulnya bukan cuma kontroversi ya, lebih ke arah menariknya seperti ini Mas. Belakangan ini kita yang terutama di UGM seperti itu kan seringnya bahasnya post kuantum atau memang kriptografi modern seperti itu. Mm-mm. Nah, cuman ini balik ke klasik gitu, kayak, wow, klasik masih bisa diapa-apain kayak gitu. Mm-mm. Kita juga perlu ide Seru ya, gitu. Mm-mm. Ya, tapi kalau simetris itu masih banyak yang bisa dikembangkan kan. betul. Iya, betul. Cuma Setuju. ya itu. Untuk ke kompetisi biasanya sekarang sudah yang public key kan, KEM itu yang Iya.
Karena kalau public itu lebih ke ini sih, mengeksplor kekuatan fungsi Nah, matematika itu sih, Pak Uha. Jadi betul. maksudnya kita harus bisa Nah, menemukan suatu fungsi matematika yang baru gitu, yang betul. powerful, bisa dijadikan public key gitu. Itu ya challenge Iya, banget gitu. Ya mungkin saran untuk Mas cara harus Prema itu beda. ya, saran untuk Mas Prema itu kan udah jadi produk cyber ya, artinya dia menggabung-gabungkan beberapa kriptografi klasik gitu ya. Itu kalau menurut saya sekalian terjun langsung aja, langsung coba dibuat kalau dia mau buat satu algoritma enkripsi sendiri seperti kayak DES gitu. Ada inisial permutasi, permutasinya seperti apa, substitusinya seperti apa. Jadi nanti kuncinya gitu, jadi nggak terpisah-pisah, satu kunci untuk before, satu kunci untuk visioner gitu, satu untuk Avin misalkan kayak gitu. Tapi kuncinya cukup satu, fungsinya di dalam yang diacak-acak misalkan gitu ya, apa Hmm, fungsinya di combine gitu, di kompos di dalamnya gitu mungkin ya, sehingga nanti pada waktu distribusi kuncinya tuh kuncinya ya udah hanya satu aja yang iya. didistribusiin, nggak banyak gitu, mungkin bisa bisa ke situ. Dan yang digerakin kan ronnya kan ditambah tuh kan supaya lebih Betul, aman. betul, betul, penambahan round. Jadi berapa kali, misalnya berapa kali kita looping Hmm. before, berapa kali kita looping visioner, berapa kali kita looping apa Avin misalkan kayak gitu. Mungkin tambahin lagi fungsi penjumlahan atau apa ya yang ini ya. Kalau biasanya kalau di simetri kan ada substitution box gitu. Yang dia ya box yang ini yang udah ketahuan acaknya gitu sih. Enaknya kalau di apa di simetrik itu seperti itu, kita bisa mengkompos membuat satu algoritma baru dengan gabungan dari beberapa fungsi-fungsi yang sudah ada sebenarnya. Fungsi S-box-nya saya mau pakai punya ASA gitu. Kemudian permutasinya saya mau pakai punya DES A, kemudian ada perkaliannya saya mau pakai idea A gitu. Ya udah tinggal gabung-gabungin, kemudian nanti kita running gimana secara secara waktu enkripsinya, apa namanya, secara waktu enkripsinya masih masih possible nggak untuk digunakan gitu, kemudian attack-nya seperti apa, nah gitu. Iya, iya. Nah, yang dikerjakan Mbak Anissa nggak semudah itu dikombinasi. Jadi itu tadi semi curhat juga itu kayaknya. Sebenarnya saya sih curhat curhat dong mah gitu ya. Iya. Itu salah satu menariknya kenapa ngambil klasik. Ya sepertinya tadi dijelaskan ke Anissa gitu ya. Klasik itu juga eh, kreatifnya kita mau dibuat seperti apa. Nah, saya tuh beberapa waktu lalu lihat film, mungkin ada yang mengikuti, ada yang kayak. Jadi emang filmnya juga khusus tokusatsu ini, yang suka Kamen Rider di film yang movie ini. Jadi ceritanya teknologinya sudah lebih mutakhir. Bahkan tokoh utama itu menggunakan yang teknologi mutakhir. Tapi ternyata dengan metode mutakhir itu gerakannya bisa dibaca dengan apa namanya Hmm. AI detektor gitu. Jadi dia pasti pukul dengan tangan kanan, terus habis itu tendang pakai kaki kiri. Hingga di akhir battle-nya itu si tokoh utama ini ganti ke teknologi jadulnya dan dia bisa mengalahkan musuh yang menggunakan AI tersebut. Nah, dari sini juga kepikiran, oh ya, ternyata memang belum tentu ya klasik itu juga tertinggal. Bisa jadi klasik ini bisa menjadi kunci, barangkali penguat modern atau bisa jadi lebih menciptakan yang baru sendiri itu. Seperti itu. Betul betul, pokoknya tetap semangat lah Mas Prema. Iya, siap. Semangat juga. Orlando langsung nyambung kan. Kalau Kamen Rider. Dia dapat medali emas Onmipa kemarin aja pakai ini ya. Ininya Kamen Rider ya. Di foto Oh, pakai kelihatan ide, beda sendiri. wah, luar biasa. Pakai beltnya kan. Luar biasa. Ada yang apa? Oh, movie. Oke, Iya, iya. jika masih gimana? Masih ada lagi? Silakan, Mas Prema. Eh, kalau dari saya sih sudah Kak, saya juga mendapatkan banyak wawasan baru yang bisa dimasukkan sebagai saran ya, karena memang di sini juga dari pengujinya, ayo silakan disampaikan ke forum kriptografi. Wah, ternyata benar, lebih luas lagi hasilnya. Itu bisa saran, karena penelitian itu kan terus berkembang ya, tidak Betul. hanya di titik itu saja, jadi biar bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi dari yang sudah ada. Tentunya begitu, Kak. Tapi di sini juga saya berharap ya dari penelitian ini tentang klasik itu bisa menjadi eh,
pembuka lagi untuk teman-teman melihat klasik itu jangan sepandang sebelah mata gitu. Siapa tahu klasik ini bisa menjadi kunci yang bisa powerful untuk kedepannya. Atau barangkali penggunaan kunci untuk modern, tapi kuncinya dienkripsi dengan klasik itu juga akan ada proses yang luar biasa nantinya. Gitu saja, Kak. Terima kasih, Kak Anissa, Terima Kak Oke. Uha, kasih sama-sama Mas Prema. Kak Saiful, Kak Cynthia, terus Kak Orlando yang membahas Kamen Rider. Ada Budia, eh, dan itu Kak Rizky yang sudah bertanya juga. Terima kasih. Jadi diskusi ini tidak sepi. Dan untuk Hmm, teman-teman lainnya yang menyimak juga, semoga dilancarkan betul. segala aktivitasnya, penelitian akhirnya, Amin, 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 amin. dan menemukan ide baru. Amin. Mungkin juga untuk Oke. teman-teman yang lain, apa kalau misalkan memang ada yang mau disampaikan, artinya ada yang mau dipresentasikan hasil penelitiannya atau idenya juga monggo ya, Iful ya seperti itu ya. Kita sangat terbuka gitu kan, Betul. memberikan memberikan insight baru gitu. Artinya nggak harus melulu tentang post kuantum, nggak harus melulu tentang code base, nggak harus melulu Betul. tentang lattice gitu ya. Artinya, oh saya kepikiran nih gitu pakai kongruensi misalkan gitu. Apa enkripsi menggunakan kongruensi atau mungkin bukan yang dari orang matematika. Oh, saya bisa ini nih, bisa mengefisiensikan algoritma Euclid misalkan gitu, yang harusnya pakai berapa langkah, ini jadi dioptimize gitu, jadi tinggal 2 langkah atau kayak gimana. It's okay gitu, nggak masalah karena bagaimanapun itu punya punya apa peranan dalam pengembangan kriptografi gitu gitu kan, yang awalnya enkripsinya harus butuhnya 5 detik gitu, dengan optimasi tadi oh jadi 2 detik gitu kan, luar biasa gitu ya, seperti itu teman-teman. Oke. Terima kasih Mas Prema nih. Makanya aku tadi tuh kemarin ya, ini sedikit cerita ini udah di luar topik ya. Aku nge-share nih ke grup-grup bimbingan, barangkali dosen-dosen mau nge-share ke mahasiswa-mahasiswanya. Bisa jadi ini juga sebuah apa namanya ide gitu buat teman-teman yang baru mau memulai tugas akhir gitu. Oh, jadi nggak melulu mikir, oh kalau kita ngambil kriptografi ini tugas akhirnya kita harus ngambil pos kuantum. Hmm. Kita harus belajar apa lattice, apa-apa yang mungkin secara dasar matematis itu lebih lebih belibet gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kayak kita ngambil dasar-dasar klasik seperti itu. Di sisi lain, kita juga sebagai orang matematika juga ingin tahu bagaimana sih dari teman-teman di informatika memandang kriptografi seperti itu, bagaimana teman-teman di informatika melakukan penelitian kriptografi seperti itu. Jadi uh, harapan aku ya pribadinya ya, cuman ini sudah harapan kami ya Mas Prema tetap bisa bergabung terus di diskusi-diskusi rutin kita. Kalau misalnya Mas Prema ada teman lagi nih, boleh diajak Mas, sangat-sangat terbuka. Barangkali temennya mau diskusi gitu, kita bisa apa ya, yang membuka wawasan, memberi pandangan satu sama lain seperti itu. Buat teman-teman juga yang ingin yang baru bergabung itu bisa ikut rutin bersama kami Jumat itu pukul 9 seperti itu sampai dengan selesai. Kadang bisa telat selesai, kadang bisa cepat gitu. Seperti itu. Oke, Mas Prema, terima kasih atas sharingnya hari ini. Semoga dilancarkan terus revisinya sampai dengan selesai. Semoga Amin, dilancar amin. sampai wisuda. Ini berarti ntar ada keinginan S3 atau bagaimana, Mas? Kayaknya udah ngambil S2 gitu kan. Insya Allah ya, ngumpulin rezeki dulu nih buat S3. Oke. Atau siapa tahu nanti Masya luar ada jalur biasa. lain. Langsung apply LPDP aja Mas, langsung dah. Betul. Ya, siap. Ya, semoga kita doakan semoga masing-masing di antara kita diperlancar segala urusannya ya. Oke, Amin, Amin, terima amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Sudah 10:30. Sekali lagi terima kasih Mas Prema dan terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan mendatang. Ya, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semua, sehat-sehat, izin live ya. Ya. Iya.